memverifikasi data pasien dengan pasien berinisial Nyonya A berusia 55 tahun dengan diagnosa penyakit stroke yang akan dilakukan tindakan pengkajian atau asesmen Morse Fall Scale atau MFS. Ya, saya telah menyiapkan alat berupa tanda resiko jatuh dan gelang pasien, dan saya telah mencuci tangan 6 langkah dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu, sebenarnya perkenalkan Ibu, dengan saya perawat Sofia yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan Nyonya A? Boleh saya lihat Ibu gelangnya? Namanya siapa Ibu? Umurnya berapa Ibu? Tanggal lahirnya berapa Ibu? Baik Ibu, sudah sesuai ya Ibu. Ibu, saya di sini akan melakukan tindakan pengkajian atau asesmen Morse Fall Scale. Tujuannya nanti untuk menghitung skala resiko jatuh pada orang dewasa Ibu. Nah, termasuk salah satunya adalah Ibu. Dengan waktu kurang lebih 10-20 menit. Nanti tempatnya cukup di sini saja dan Ibu cukup mengikuti arahan yang apa yang saya katakan ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah ada pertanyaan Ibu sebelum saya mulai? Tidak ada. Baik ya Ibu, bisa saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga privasi pasien. Lalu menanyakan Ibu, saya akan menanyakan ya Ibu, ini akan dimulai Ibu skala untuk Morse Fall Scale-nya. Yang pertama, nggak usah pertama lah. Apakah Ibu dalam 3 bulan terakhir ini sudah pernah jatuh Ibu atau mengalami jatuh? Sudah. Jawab kek? Sudah. Apakah Ibu memiliki lebih dari satu penyakit Ibu selain stroke? Ya. Apa aja Ibu kalau boleh tahu? Sama. Jauh. Ngeri semua ya. Ibu, apakah Ibu bisa berjalan Ibu? Bisa. Saya bantu bangun ya Ibu, kita praktekkan gitu. Coba Ibu pakai apa Ibu? Biasanya Ibu dibantu perawat atau Ibu jalan sendiri dengan berpegangan pada benda-benda yang di samping Ibu, atau Ibu menggunakan alat berupa tongkat gitu, menggunakan alat sus. Baik Ibu, bisa dimulai Ibu 5 langkah aja Ibu, kalau nggak kuat 3 langkah aja nggak apa-apa Ibu gitu. Saya kuat kok sus gitu kek, saya kuat. Nah, udah kan, selesai. Balik ya Ibu, saya kembali lagi ya Ibu ya. Apakah Ibu sekarang terpasang infus ya? Infusnya juga masih lancar ya Ibu. Nah Ibu bisa bermobilisasi Ibu atau bergerak Ibu. Pada saat bergerak Ibu tuh jalannya terseok-seok atau tidak bisa jalan Ibu. Tadi Ibu jalannya bisa ya, ternyata ya Ibu ya, jalannya tadi terseok-seok kaki. Ibu bisa Ibu ingat nama Ibu siapa? Umurnya berapa Ibu? Ibu punya cucu berapa Ibu? Baik Ibu, alhamdulillah ya, kognitifnya masih normal. Ibu, saya kan tadi alhamdulillah Ibu saya sudah selesai. Alhamdulillah Ibu, saya setelah selesai melakukan pengkajian skala Morse Fall Scale ini tadi, saya akan membacakan ulang ya Ibu dari kesimpulan tadi yang saya kaji dari awal hingga akhir. Tadi Ibu pernah jatuh ya Ibu, punya riwayat jatuh di 3 bulan terakhir. Ibu juga mempunyai penyakit lebih dari satu yang tadi didiagnosa dengan medis adalah stroke. Ternyata Ibu juga punya hipertensi dan juga DM. Lalu juga Ibu kalau jalan tuh dibantu dengan tongkat ya Ibu ternyata, dan juga masih terpasang infus, dan mobilisasi Ibu juga bisa kan, tetapi pada saat berjalan Ibu masih terseok-seok. Dan alhamdulillahnya kognitif Ibu itu masih normal Ibu, masih ingat, belum pikun ya Ibu ya. Alhamdulillah Ibu sudah tua ya. Pikun. Gak boleh gitu ya guys. Ya. Ini benar gimana? Maksudnya jangan bilang pikun, tapi di informasi yang baik ya. Ibu alhamdulillah ya, kognitifnya masih baik Ibu masih ingat namanya siapa, umurnya berapa Ibu. Nah dari hasil tadi ya Ibu, kalau dinilai total nilai udah semua adalah 95 Ibu, dimana Ibu beresiko jatuh karena skor lebih dari 45 itu sudah beresiko jatuh Ibu, beresiko tinggi. Nah maka dari itu saya akan melakukan pemasangan tanda resiko jatuh pada bed Ibu, agar nantinya pada saat perawat akan mengecek atau dokter yang akan kesini itu, atau ada keluarga Ibu yang kesini tahu kalau Ibu adalah beresiko jatuh. Makanya ini akan saya taruh di bed sini biar pada tahu. Lalu yang kedua, saya akan memasang gelang resiko yang berwarna kuning di tangan Ibu ya, di pergelangan tangan Ibu. Sebelah mana ya? Tangan yang nggak ada terpasang infus kan ya? Udah sebelah kiri misalkan. Astagfirullah. Baik Ibu ini kalau tidak ada yang mendampingi Ibu mau tidur atau tidak ada perawat, pokoknya ini dinaikkan ya Ibu, biar Ibu tidak beresiko jatuh. Lalu juga ini bednya harus terkunci. Maaf, rodanya ini harus dikunci ya Ibu, biar Ibu biar bednya tuh tidak gerak-gerak seperti itu. Lalu juga
kalau misalkan ada kabel yang terlalu mengendor, belum kentut kayak gini, itu ibu bisa memanggil perawat untuk memperbaikinya ya ibu. Lalu ibu juga bisa memencet tombol yang ada di samping berangkat ibu, supaya biar ibu kalau butuh bantuan dan tidak ada keluarga di dalamnya, ibu bisa meminta tolong. Lalu juga ini barang-barangnya ibu seperti tongkat, lalu apa kacamata, ibu bisa didekatkan ya di samping berangkat ibu agar memudahkan ibu untuk mengambilnya. Apa lagi? Udah ya. Ibu tadi hebat banget ya ibu ya. Ibu tadi pas pada saat pengajian ibu sangat kooperatif ya, ibu bisa diajak kerjasama juga. Ibu nantinya saya akan ada perawat yang shift siang pada jam 2 siang nanti akan kesini untuk mengaji ulang ibu, karena pengajian More for Scale ini akan dilakukan setiap pergantian shift atau pada saat ibu berganti unit seperti itu ibu. Tujuannya nanti agar tetap memantau kondisi ibu yang beresiko jatuh tersebut ibu. Apakah ada pertanyaan ibu? Tidak ada. Baik ibu, semoga ibu sehat selalu. Terus apa lagi? Udah ya, udah kan? Saya pamit terlebih dahulu ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Hari Selasa tanggal 6 April. Pada hari Selasa tanggal 6 April 2025 saya telah melakukan tindakan pengajian atau assessment More for Scale untuk menghitung skala resiko jatuh pada orang dewasa pada Nyonya A yang berusia 55 tahun, dengan hasil pengajiannya adalah pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir atau punya riwayat jatuh pada 3 bulan terakhir, dan juga mempunyai lebih dari satu penyakit, dan pada saat berjalan itu dibantu dengan tongkat, dengan mobilisasinya masih terseot-seot dan masih terpasang infus, dan alhamdulillahnya kognitif dari pasien itu normal, tidak mengalami keterbatasan daya ingat, dan pasien juga kooperatif pada saat pengajian. Udah kan, gitu doang kan, apa lagi? Udah kan? Terus yang tanda tangan perawat Sofia.